beralamat di Pasar Pemda Cikampek, pasar pabrik ya. Dan bagi yang pemirsa yang membutuhkan alat-alat sendal, sepatu sekolah, bisa datang langsung ke tokonya Bapak Haji Asep Sendal. Nama tokonya juga Asep Sendal, yang beralamat di Pasar Pabrik Blok A nomor 27. Dijamin harga murah dan bersahabat, juga harga kekeluargaan. Nanti kita akan bincang-bincang dengan pemiliknya, barangkali ada waktu. Demikian pemirsa, kita ikuti bincang-bincang nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bersama ini saya dengan Aceng Saiful Ahmad Channel sengaja mau mereview dengan konten satu usaha, dan kebetulan di samping kanan saya sudah berada pemilik langsung dari toko sepatu, sendal, dan segala macam ada di sini, Bapak Haji Asep Sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana? Selamat siang semuanya. Gimana, sehat Pak Haji? Sehat Pak. Alhamdulillah. Boleh saya nanti berbincang-bincang mengenai usaha yang digeluti Pak Haji ini selama ini. Mungkin Pak Haji bisa menceritakan suka dan dukanya tentang usaha di bidang alat-alat yang diperlukan untuk sekolah dan lain sebagainya. Baik Pak Haji, mohon maaf nih dari ganggu ya, waktu yang sudah saya ganggu. Kira-kira sejak kapan nih Pak Haji bergelut di bidang usaha pertokoan ini Pak Haji? Saya sejak 2006 Pak. 2006 sampai sekarang ya? Iya, berarti 2006. sudah cukup lama juga ya pemirsa. Dan tentunya mungkin dari pertama dan sampai saat ini bertahan, mungkin banyak suka ataupun dukanya di dalam bisnis, menggeluti bisnis alat-alat ataupun keperluan-keperluan untuk orang-orang ini. Gimana Pak Haji? Kalau masalah suka dan duka pasti Pak. Saya dulu pernah duka. Duka itu tahun Curhat nih guys. Iya, tahun 2013. Tahun 2013 saya pernah off, enggak jualan Pak. Sama sekali. Sama sekali enggak jualan. Semuanya habis terkikis oleh keagresifan kehidupan saya. Lantas cara untuk menanggulangi itu dan kemudian bangkit kembali daripada keterpurukan, katakanlah seperti itu, gimana Pak Haji? Untuk mengatasi tadi istilahnya ada badai, saya alhamdulillah dengan support dari orang tua, semua keluarga dan teman-teman, saya alhamdulillah 2013 akhir, karena 2013 awal saya pernah off, 2013 akhir alhamdulillah saya bukannya bisa bangkit, tapi saya meniti sedikit-sedikit ya, alhamdulillah saya bisa menempuh lembaran dagang baru lagi di tahun 2014 awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya mungkin dengan mempertahankan itu semua tidak mudah mungkin ya Pak Haji ya? Tidak Pak, tidak mudah sama sekali. Dengan beriringnya waktu saya istilahnya banyak rintangan dan halangan. Dengan hal semacam begitu saya alhamdulillah sampai sekarang istilahnya bisa bertahan. Alhamdulillah bisa bertahan, dengan sedikit-sedikit saya bisa bertahan, masih berjualan di pasar pabrik ini. Dan kemudian Pak Haji untuk menarik satu perhatian daripada konsumen itu sendiri, apakah dengan suatu penawaran harga yang memang relatif murah ataupun seperti gimana Pak Haji? Dengan tentunya juga dengan kualitas ya mungkin ya Pak Haji. Kalau masalah harga itu
tetap berani kita bersaing, bukannya berarti kita harga murah Pak. Dengan nomor satu itu pelayanan Pak. Oh, pelayanan Iya. ya, tata krama ataupun Iya, servisnya mungkin Pak sopan Haji ya. santun, kelangganan, pokoknya intinya dagang itu jual beli adalah cara pelayanan, servis Pak. Servis. Servis, pelayanan ke pelanggan, apapun yang terjadi itu pelayanan harus nomor satu Pak. Sehingga dengan adanya keramah tamahan, servis yang bagus, tentunya juga ada satu kenyamanan dalam orang lagi berbelanja di Pak Haji itu sendiri ya Pak. Ya mungkin kata orang itu saya alhamdulillah jualan dari tahun 2006, saya sempat off 2013, 2014 awal saya buka lagi, ya alhamdulillah saya itu kata orang alhamdulillah udah punya bendera tersendiri, jadi apapun yang terjadi alhamdulillah langganan sampai sekarang juga tetap ke saya. Alhamdulillah, subhanallah. Dan tentunya Pak Haji sendiri mungkin dalam menggerakkan kegiatan ini tidak sendiri ya, ada karyawan, dibantu dengan karyawan. Selama ini ada berapa orang karyawan Pak Haji? Dibantu oleh berapa orang karyawan? Kalau dulu saya karyawan mencapai 14 orang Pak. 14 orang, Iya, subhanallah. dulu 14 orang karena kita jualan itu di pasar Pemda, di plaza, di pasar pabrik. Ya alhamdulillah sekarang yang kerja, kalau saya itu bukan yang kerja, partner bisnis. Ya partner bisnis itu saya ada cuma 3 orang. Terus kemudian kalau untuk mengalami kemarin-kemarin kan ada dalam hal salah satu wabah ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia ini. Dalam rangka apakah dampak daripada wabah itu sendiri terasa nggak Pak Haji? Oh sangat terasa Pak. Wabah penyakit yang sedunia ini terasa, merasakan saya pribadi dengan susah payah bagaimana mempertahankan ekonomi, mempertahankan perjualan ini saya sangat sulit sekali. Tapi di balik ini alhamdulillah keberkahan semua ini ada titik temunya. Kalau orang istilahnya corona nggak bisa jualan, saya prinsipnya kita yang penting bisa bertahan Pak. Untuk mensiasati itu semua bagaimana Pak Haji dalam rangka dengan adanya sepi pelanggan, pengunjung, kemudian karyawan harus digaji, makan tetap juga kan harus kita isi gitu Pak Haji. Siasat Pak Haji ini mensiasati itu semua mungkin bisa boleh berbagi dengan teman-teman ataupun sahabat-sahabat di luar sana Pak Haji. Kalau masalah kita manajemen istilahnya pembayaran yang kerja atau apa, ya alhamdulillah lah. Sesulit-sulitnya perdagangan waktu ada corona awal sampai sekarang, alhamdulillah saya ke karyawan atau yang kerja ini saya nggak pernah nunggak sepeser pun. Ya taktik dan cara kita untuk bagaimana supaya keuangan ada, alhamdulillah lah. Ada jalan untuk mensejahterakan kehidupan saya, keluarga, dan yang kerja ini alhamdulillah ada jalannya. Dan itu semua mungkin barangkali juga adanya satu doa daripada karyawannya itu sendiri ya, mudah-mudahan yang tempat di mana bekerja ini di Pak Haji ini bisa secerah seperti dahulu gitu kan, bangkit kembali, dan tentunya juga dari para karyawan bisa merasakan kesejahteraan itu sendiri ya Pak Haji ya. Dan untuk harapan ke depan kepada pemerintah ataupun kepada harapan Pak Haji sendiri, apa yang menjadi satu harapan dari balik semua banyak yang adanya peraturan-peraturan yang yang kira-kira begitu menyulitkan untuk pelaku usaha ini. Bagaimana Pak Haji untuk harapan? Ya harapan saya intinya ini enggak istilahnya menyalahkan aturan ke pemerintah atau apa. Ya kita harapan mah berdoa, berikhtiar bagaimana kita ini hidup normal seperti tahun-tahun sebelum ada
corona ya. Untuk masalah pelaturan kalau untuk pasar masyarakat ini kan pasarnya ini bukan pasar mewah ya, pasar rakyat. Alhamdulillah nggak terlalu terpengaruh dengan aturan-aturan apapun yang dicetuskan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Dan juga mungkin mudah-mudahan pemerintah bisa sedikitnya menggelontorkan daripada dananya dengan pinjaman lunak dan lain sebagainya untuk membantu daripada perekonomian permodalan tentunya di para pengusaha kecil ini ya mungkin Pak Haji, seperti itu ya. Kalau pribadi saya Pak, maaf ya, intinya saya untuk menggelontorkan dana lunak ke saya udah 5 tahun ini saya nggak main ke perbankan. Karena prinsip saya main ke perbankan sama aja Pak, merepotkan diri sendiri. Yang penting saya caranya dagang sekarang ini, intinya saya berharap ke bos-bos saya pribadi, intinya dikasih barang aja, bukan dikasih uang sekarang ini, dikasih barang Pak. Lebih terutama kepada barang itu sendiri ya Pak Haji, sebagai apa namanya, untuk mengisi toko ini ya, gitu ya. Saya lebih enak sekarang bisnis dari sekarang ini, lebih ininya diperbanyaknya itu punya channel-channel ke toko ini, secaranya keluar masuk Pak. Jadi isi barang bayar, jadi keluar masuk, intinya bukan. Kalau dulu saya minjem ke perbankan sama aja Pak, sulit Pak. Jadi yang diharapkan ini adalah kepada para pengusaha-pengusaha besar sana untuk bisa menitipkan barang di sini sebagai yang nantinya apa namanya, dengan cara laku bayar mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi insya Allah Pak Haji sendiri bisa mengambil amanah itu semua demi satu nilai kerjasama ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Haji, dan mudah-mudahan usaha yang digeluti selama belasan tahun ini mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga banyak pengunjung-pengunjung yang berdatangan yang menjadikan sebuah langganan Pak Haji ya. Baik pemirsa, itu salah satu obrolan singkat bersama pemilik dari toko Asep Sendal yang menyediakan berbagai macam pernak-pernik kebutuhan dari masyarakat untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan keluarga dan lain sebagainya dalam rangka di bidang sepatu, sendal, tas hujan dan lain sebagainya yang ada di toko Asep Sendal ini. Dan tentunya dari harapan-harapan tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Haji Asep ini mudah-mudahan bisa terlaksana, dan juga saya mengajak kepada para pengusaha besar yang bergerak di bidang usaha sepatu dan lain sebagainya bisa menitipkan ataupun bisa bekerja sama dengan Bapak Haji Asep Sendal ini di dalam rangka sebagai si partner di dalam rangka usaha yang tentunya beliau tadi juga sudah bilang bahwasanya beliau tidak perlu untuk permodalan masalah uang, tapi beliau mengajak kepada para pengusaha besar untuk sama-sama bisa saling percaya di dalam rangka berbisnis di bidang alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan oleh para masyarakat. Demikian pemirsa, Atin Saiful Ahmad channel bersama Bapak Haji Asep Sudrajat, pemilik dari toko Asep Sendal, mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tentunya juga komen untuk kepentingan berkembangnya channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan kasih.